Oke, baiklah. Selamat datang di kelas Aljabar Linear Elementer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengantar vektor secara geometrik ya. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan kita pelajari di video kali ini. Pertama tentang vektor geometrik, kemudian vektor dalam sistem koordinat, kemudian vektor pada ruang berdimensi 3. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Nah, vektor geometrik. Nah, jadi biasanya kita kenal dua istilah, nanti ada namanya vektor, ada namanya skalar. Harapannya teman-teman setelah mempelajari video pembelajaran ini bisa membedakan mana yang vektor dan mana yang skalar ya. Oke, vektor dapat dinyatakan secara geometrik sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada ruang berdimensi 2 maupun 3 ya. Nanti akan kita pelajari ada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3 pada video kali ini. Nah, ada beberapa istilah pada vektor. Nanti ada namanya arah anak panah. Arah anak panah itu menunjukkan arah vektornya. Kemudian panjang anak panah itu adalah besaran vektor. Kemudian ada ekor anak panah, ekornya itu titik awal dan ujung anak panah itu adalah titik akhir vektor. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa pahami bahwa yang namanya vektor adalah sesuatu yang punya arah. Jadi ada arahnya, arah anak panah, kemudian ada panjangnya adalah besarannya, ekornya adalah titik awal, dan titik akhirnya direpresentasikan dengan ujung anak panah. Nah, sebelum melihat bagaimana ilustrasinya, notasinya adalah dinotasikan dengan huruf kecil tebal, cetak tebal gitu ya. Jadi bisa vektor A, K, V, W, dan X. Oke, contohnya kita punya vektor V sama dengan AB, kemudian di atasnya ada panah ke kanan gitu ya. Ini biasanya vektor dinotasikan seperti ini. Nah, si A ini dinyatakan sebagai titik awal vektor V. Jadi titik awal itu adalah ekornya, berarti kemudian B ini titik akhir dari si vektor. Nah, titik akhir ini adalah ujungnya. Sehingga kalau kita gambarkan dengan anak panah, maka kita dapat di sini titik awalnya tadi adalah A. Ini adalah namanya ekor anak panah. Kemudian titik akhirnya adalah ini ya. Oke. Titik awalnya ini adalah A nih di sini. Kemudian makanya dia ekornya, kemudian titik akhirnya adalah B. Dan ini adalah ujung anak panahnya. Seperti itu ya. Nah, vektor-vektor dengan ukuran dan arah yang sama, jadi kalau ukurannya sama, arahnya sama, itu dikatakan ekivalen. Contohnya ini, nah harusnya ini hanya sketsa saja ya. Harusnya panjang ini ukurannya kan tadi adalah kalau dinyatakan ekivalen ketika ukuran dan arahnya sama ya, itu sama-sama ke arah yang sama, kemudian ukurannya juga harusnya dia memiliki ukuran yang sama. Nah, ketika dia memenuhi syarat itu, ukuran dan arahnya sama, maka namanya vektor-vektor tersebut adalah ekivalen. Nah, ketika dia ekivalen, maka kita dapat tuliskan dengan bentuk sama dengan ya. Jadi vektor V sama dengan vektor W. Nah, ingat di sini penulisannya adalah huruf kecil tebal. Seperti itu. Oke, kita masuk ke definisi 1. Definisi 1 di sini dikatakan jika kita punya V dan W, dua vektor sebarang, maka jumlahannya itu ditentukan dengan caranya adalah tempatkan vektor W sedemikian sehingga titik awalnya berhimpitan dengan titik akhir V. Lihat ya, kalau kita punya dua vektor V dan W, kemudian V plus W, itu gimana cara menentukannya adalah tempatkan titik vektor W sedemikian sehingga titik awal si vektor W, yang mana namanya titik awal adalah di sini. Titik awal ini berhimpit dengan titik akhir si V. Ini titik akhirnya ya. Ini kan titik awal W. Ini titik akhir W.
ini adalah titik akhir V, kemudian ini titik awal V, seperti itu. Nah, tempatkan vektor W sedemikian sehingga titik awalnya berhimpitan dengan titik akhir V. Nah, yang mana yang vektor V plus W itu diwakili oleh anak panah dari titik awal V, berarti yang dari sini hingga ke titik akhir W. Nah, jadi menurut definisinya artinya seperti itu. Kalau ada dua vektor, maka penjumlahannya adalah kita tempatkan vektor yang tadi yang kedua ini, titik awalnya berhimpitan dengan titik akhir vektor yang pertama ini V-nya, sehingga nanti hasil penjumlahannya adalah titik awalnya berhimpitan dengan titik awal si V dan titik akhirnya berhimpitan dengan titik akhir si W. Seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah dilihatkan ya gambarnya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana, apakah V tambah W itu sama nggak sih dengan W tambah V? Apakah hasilnya sama? Apakah berlaku sifatnya, apakah V tambah W itu sama dengan W tambah V? Nah, ternyata kalau kita gambarkan tadi, V tambah W kan sudah kita gambarkan di atas. Sekarang W tambah V berarti titik awal si V, titik awal V berhimpitan dengan titik akhir si W. Gini ya. Sehingga nanti jumlahannya adalah titik awal si W itu berhimpitan dengan titik akhir si V. Ini. Ya. Jadi ternyata sama saja, berlaku ternyata. Seperti itu. Nah, vektor dengan panjang 0 itu disebut vektor 0. Artinya, nah kalau panjangnya 0 berarti dia tidak punya arah nantinya ya. Nah, dinyatakan sebagai 0 tambah V sama dengan V tambah 0 sama dengan V untuk setiap vektor V. Nah, jadi vektor 0 tadi secara alami memang tidak memiliki arah, maka kita bisa sepakati bahwa vektor 0 dapat memiliki arah sebarang. Nah, jika V adalah vektor tak nol sebarang, maka di sini min V adalah bentuk negatif dari V. Nah, besarannya sama dengan V namun arahnya berlawanan. Nah, jadi seperti itu ya. Besarannya sama namun arahnya berlawanan. Kalau V dengan min V. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi V min V. Sehingga nanti ada sifat yang bisa coba dibuktikan bahwa V tambah min V itu sama dengan vektor 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita punya definisi yang berikutnya, yaitu jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka selisihnya itu didefinisikan dengan kalau V min W itu adalah V ditambah negatif W. Ya, jadi kalau tadi kita menjumlahkan V tambah W, ini adalah selisihnya, berarti V min W itu sama dengan V tambah min W. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasinya kenapa bisa seperti ini? Ya, dikembalikan lagi ke definisi dari definisi satu tadi ya, bagaimana caranya menempatkan posisinya. Tadi kan V tambah W, berarti ini V tambah min W. Berarti cara pertama kita perlu gambarkan W dan min W-nya. Atau kita bisa juga gambarkan tanpa min W, jadi secara langsung. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan lagi dengan definisi satu, cara menggambarnya ya. Oke, kemudian berikutnya definisi 3. Jadi, jika V adalah vektor tak nol dan K adalah bilangan real, skalar tak nol, maka hasil kali K kali V, didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya adalah mutlak K
mutlak K kali panjang V. Jadi perkalian skalar tadi ya, K-nya skalar, V-nya vektor, maka K kali V itu panjangnya adalah K kali panjang V. Gitu, dan arahnya sama dengan V. Jika K besar dari 0 dan arahnya berlawanan dengan V kalau K-nya kecil dari 0. Nah, definisikan K kali V itu sama dengan vektor 0 jika K sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, ilustrasinya misalnya kita punya pertama vektor V, maka setengah V tadi kan panjangnya, maka panjang vektornya berubah. Yang awalnya V itu 1 menjadi setengah V, setengahnya. Kemudian min V berarti arahnya berbeda. Kalau 2V berarti 2 kali si V panjangnya. 3V maka 3 kali si V panjangnya. Oke ya. Jadi silahkan dipahami 3 definisi. Selanjutnya kita akan bahas tentang vektor dalam sistem koordinat ya. Jadi kalau tadi kita baru belajar definisinya saja, beberapa definisi. Nah, ini kita akan belajar vektor dalam sistem koordinat. Nah, seringkali masalah-masalah yang menyangkut vektor itu dapat disederhanakan dengan menggunakan suatu sistem koordinat siku-siku. Nah, ini yang akan kita bahas adalah untuk yang ruang berdimensi 2 dulu ya, maka yang akan kita bahas adalah bidang nantinya. Di sini misalkan V adalah vektor sebarang pada suatu bidang dan kita asumsikan bahwa V ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan dengan titik asal sistem koordinat siku-siku. Titik asalnya adalah 0,0 ya. Di titik awalnya, ingat titik awal yang mana? Maka ini titik awalnya adalah berhimpitan dengan titik asal sistem koordinat siku-siku. Maka ini adalah ilustrasi dari vektor V, yaitu V1, V2. V1, V2 itu adalah koordinatnya ya, dari titik V tersebut. Nah, kita dapat sebut koordinatnya itu sebagai komponen V. Dan dituliskan dengan seperti ini, V sama dengan V1, V2. Nah, dia dikatakan ekivalen kalau cuma satu vektor dikatakan ekivalen ketika dia punya ukuran dan arah yang sama. Kalau ini dua vektor dikatakan ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, kemudian V2 sama dengan W2. Jadi misalkan kalau kita punya vektor V dan W gitu ya, vektor V dan W, nanti V-nya itu adalah V1, V2, kemudian W-nya itu adalah W1, W2. Nah, dia ekivalen ketika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2. Seperti itu. Nah, di sini diberikan ilustrasi, misalnya kita punya dua vektor V dan W, kemudian penjumlahan dari kedua vektor tersebut, V plus W. Nah, jadi penjumlahannya dari kedua vektor tersebut bisa kalau di bidang koordinat misalnya kita ambil dari titik asal koordinat siku-siku tadi, maka misalkan kita punya V itu V1, V2, kemudian W itu W1, W2, maka penjumlahannya V plus W adalah V1 plus W1, V2 plus W2. V1 berarti sepanjang ini garis ini, kemudian W1-nya sepanjang ini, kemudian V2-nya segini dan W2-nya segini. Gitu ya. Jadi silahkan dipahami kenapa W1-nya segini. Nah, kita lihat di sini, koordinat W ini adalah W1, W2 ya. Maka sebenarnya W1 itu sepanjang ini. Ini karena sketsa jadi kita anggap sama aja ya. Nah, ini adalah panjang W1, kita pindahkan di sini. Kemudian V2 kenapa seperti ini? Ini kan V1 sepanjang ini, V2-nya ini sebenarnya setinggi ini. Nah, kita anggap sama, maka di sini dia letaknya. Nah, ketika kita tarik garis V plus W, maka harusnya V plus W ini koordinatnya komponennya adalah V1 plus W1 ini di sini sebesar ini, kemudian V2 plus W2 sebesar ini, tingginya setinggi ini. Ini sebenarnya sistem koordinat titik seperti biasa ya. Itu. Nah,
operasi penjumlahannya tadi didefinisikan kalau V plus V maka V1 plus V1, V2 plus V2. Kemudian kalau perkalian skalar K kali V maka sama dengan KV1, KV2. Gitu ya, maka kelipatannya tadi. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh misalkan kita punya vektor V itu 1, min 2, W itu 7,6. Maka coba teman-teman tentukan V tambah W itu berapa, kemudian 4V itu berapa, dan coba gambarkan. Kira-kira gambarnya seperti apa yang merepresentasikan ini ya, contoh nomor 1. Kemudian buktikan juga nomor 2 kalau V minus W itu sama dengan V1 kurang W1, V2 kurang W2. Seperti itu. Jadi untuk lebih mudahnya sebenarnya memang harus kita ilustrasikan supaya tergambarkan. Karena balik lagi vektor dia punya arah, punya panahnya, beda arah maka beda juga interpretasinya. Nah, kalau tadi di koordinat bidang atau berdimensi 2, ini kita beralih ke berdimensi 3. Maka sebagaimana vektor pada suatu bidang tadi dapat digambarkan sebagai sepasang bilangan real, maka kalau vektor pada ruang berdimensi 3 itu digambarkan oleh 3 bilangan real karena dimensi 3. 3 bilangan real dengan memperkenalkan sistem koordinat siku-siku juga. Nah, sama seperti biasa ya, ada titik asal O-nya di sini. Maka dan kita punya tiga bilangan real. Jadi nanti ada 3 garis istilahnya, ada X, ada Y, ada Z. Nggak mesti X, Y, Z juga, tapi umumnya kita menggunakan X, Y, Z. Bisa V, W, Y gitu, bisa aja sebenarnya. Nah, untuk membuat koordinat, maka kita tentunya bisa pilih satu titik O, atau ini yang tadi sudah saya tuliskan sebagai titik asal, dan kita pilih 3 garis lurus yang saling tegak lurus melewati titik asal. Mana garis lurusnya tadi? Garis lurus X, Y, dan garis lurus Z yang disebut sebagai sumbu-sumbu koordinat. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan kita pilih suatu arah positif untuk masing-masing sumbu koordinat dan suatu satuan panjang untuk mengukur jaraknya. Nah, setiap pasang sumbu koordinat, jadi setiap pasang sumbu koordinat itu membentuk satu bidang yang dinamakan bidang koordinat. Jadi nanti teman-teman punya bidang XY misalkan. Bidang XY itu yang mana? Bidang XY maka bidang ini, bidang XY. Ini ya, bidang XY anggap aja seperti ini ilustrasinya. Kemudian punya bidang XZ. Bidang XZ yang mana? Berarti bidangnya ini. Ini perlu membayangkan 3 dimensi ya. Nah, kemudian ada bidang YZ. Bidang YZ yang mana? Yang ini berarti bidang YZ. Nah, ibaratkan ini sebagai pojok di dindingan ya. Pojokan di dinding. Jadi ini Z ini sudutnya. Maka nanti kita punya lantainya. Bidang lantainya itu adalah XOY atau bidang XY. Kemudian nanti kita punya dinding XOZ dan dinding YOZ. Ya, kira-kira seperti itulah bayangannya. Nah, untuk setiap titik P pada ruang berdimensi 3, nanti kita menetapkan 3 bilangan X, Y, Z yang kita sebut sebagai koordinat-koordinat P. Nih, jadi ada koordinat-koordinat P-nya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah kita harus melewatkan titik ketiga bidang melalui P sejajar dengan bidang-bidang koordinat. Jadi P itu harus memuat ketiga bidang tadi sejajar dengan bidang-bidang koordinat dan menyatakan titik-titik perpotongan tersebut dengan 3 sumbu koordinat. Jadi harus melewati 3 bidang koordinat tadi. Makanya P-nya posisinya di sini. Ya. Dia kena bidang XY, kena juga bidang YZ, kena juga bidang XZ. Nah, koordinat-koordinat P itu nanti didefinisikan sebagai panjang dari OX. Ini panjang dari OX-nya yang ini. Ya. Y-nya itu adalah OY. OY-nya yang mana? Maka OY-nya yang ini nanti ya.
ini. Gimana ya menggambarkannya, agak sulit untuk menggambarkan ilustrasi 3 dimensi ya. Jadi OY-nya nanti bisa dibayangkan lah ya. X-nya itu adalah OX tadi, panjang dari OX, kemudian panjang dari OY, kemudian panjang dari OZ juga. Nih, ini OZ. Kemudian OY-nya nanti dia ya di sini gitu ya. Jadi intinya dia melewati 3 bidang. Nah, bisa misalnya contohnya kita punya titik berapa? 4, 5, 6. Maka coba teman-teman gambarkan kira-kira kalau punya titik 4,5,6 itu gimana? Berarti ini kan X, ini Y, Z. Maka X-nya 4, di sini 4 misalnya. Y-nya itu di sininya 5, Z-nya itu tingginya nanti 6. Misalnya 6 di sini. Nah, di mana tuh titiknya tuh? Berarti kan ini di sini nyambung ke sini dan ini naik sebanyak 6. Nah, di sini bisa jadi titiknya. Titik si P-nya. Nah, tinggal dibuat bidangnya seperti apa. Nah, pada sistem koordinat siku-siku berdimensi 3 itu nanti dibagi menjadi 2 kategori ya. Ada sistem tangan kiri, ada sistem tangan kanan. Ya, sistem tangan kiri seperti kita arahnya ke bawah. Jadi perhatikan arahnya. Arahnya itu bisa juga kita panahnya itu sebagai jempol kita gitu ya. Itu sistem tangan kiri. Sistem tangan kanan berarti seperti kita bilang oke gitu. Nah, itu sistem tangan kanan. Maka dia dari bawah naik ke atas. Sistem tangan kanan memiliki sifat bahwa jika spiral biasa diarahkan ke arah sumbu Z positif, jadi dia naik ke atas, maka akan bergerak naik jika sumbu X positif yang mana? X positif berarti yang di depan sini ya. Ini X positif. Kalau X negatif yang mana? Yang di belakangnya. Ini X negatif. Z negatif yang mana? Berarti yang di bawahnya ya. Ini Z negatif. Y negatif yang mana? Berarti yang ini. Y negatif. Nah, kita ulangi lagi. Sistem tangan kanan memiliki sifat bahwa jika spiral biasa diarahkan ke arah sumbu Z positif, jadi ke atas, maka akan bergerak naik jika sumbu X positif diputar 90 derajat ke arah sumbu Y positif. Nah, ini X-nya diputar ke arah sumbu Y positif. Makanya dia spiral ke atasnya seperti menggenggam tangan oke, misalnya gitu. Jempolnya itu panahnya itu. Nah, pada pembahasan kita nanti kita biasanya akan menggunakan sistem koordinat tangan kanan. Tangan kiri gimana? Berarti kebalikan dari sistem koordinat tangan kanan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh, misalkan kita punya vektor V itu V1, V2, V3. Ini memang seolah-olah V itu negatif dari X, tapi bukan ya. Karena memang agak sulit untuk menggambarkan koordinat di bidang 3. Gitu. Jadi sebenarnya ini dia ada di sini, kemudian mungkin ya di sini sebanyak Z. Nah, nanti dia muncul ke belakang gitu ya. Jadi dibayangkan dia bukan negatif dari X, bukan. Tapi dia suatu vektor V yang koordinatnya adalah V1, V2, V3. Seperti itu. Nah, kalau kita punya dua vektor, V sama dengan V1, V2, V3, dan W adalah W1, W2, W3, itu vektor pada ruang dimensi 3, maka dia ekivalen sama tadi ya konsepnya dengan berdimensi 2, kalau V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Penjumlahannya juga sama, skalarnya juga berlaku sama dengan ruang berdimensi 2. Nah, di sini ada contoh sama dengan yang kedua tadi ya. Ini ada contohnya tapi untuk yang berdimensi 3. Jika V sama dengan 1 min 32 dan W adalah 421, maka tentukan V tambah W berapa, 2V berapa, minus W berapa.
silahkan teman-teman coba dan kalau bisa digambarkan ya, supaya lebih tergambar ilustrasinya. Oke, saya kira cukup untuk video pembelajaran tentang pengantar vektor ini, vektor geometrik, vektor dalam sistem koordinat, dan vektor dalam ruang berdimensi 3. Silahkan teman-teman pelajari lagi, bisa pelajari dari buku atau bisa mengulang-ulang video pembelajaran ini. Dan kemudian silahkan kerjakan latihan-latihan soal terkait materi tersebut ya, supaya lebih lancar lagi dalam pemahamannya. Oke, selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih.